Pemirsa, penyanyi Nindi Ayunda masih jadi sorotan publik, terlebih saat ini dirinya tengah dilaporkan mantan supir pribadinya pada 15 Februari 2022 lalu di Polres Metro Jakarta Selatan terkait kasus dugaan penyekapan. Terkait kasus tersebut, pihak kepolisian sempat memanggil mantan istri Askara Parasadi Harsono tersebut. Nindi diketahui 3 kali mangkir dari panggilan sampai pihak kepolisian sempat menerbitkan surat penjemputan paksa. Namun akhirnya Nindi datang sendiri menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis 28 Juli 2022 lalu. Nindi diperiksa sebagai saksi terlapor hingga Jumat siang 29 Juli 2022. Untuk saudari kita N sudah datang ke Polres Jakarta Selatan. Jadi untuk saudari N sendiri datang kemudian memberikan keterangan untuk memperjelas suatu kasus yang disangkakan. Ya, jadi kita meminta keterangan dari saudari N, kemudian untuk sesuatunya nanti kita berkoordinasi lagi dengan penyidik. Untuk kasus yang ada tetap kita perdalam semua. Meski kasus yang menjerat nama Nindi sudah masuk ke tahap penyidikan, namun pihak kepolisian mengungkap status Nindi hingga hari ini masih sebagai saksi. Ya, untuk sementara ini kita keterangan-keterangan dari saudari N kita butuhkan. Untuk status saudari N sekarang saksi. Nindi sendiri juga baru saja menunjuk kuasa hukum baru untuk mengawal kasusnya. Pihak Nindi mengungkap hingga saat ini selalu berusaha kooperatif menghadapi proses hukum, meski sebelumnya diketahui Nindi sempat mangkir dari panggilan. Ya, yang pertama setelah saya menerima kuasa dari Nindi, saya berkomunikasi dengan pihak penyidik. Maka penyidik menjelaskan duduk persoalannya dan keadaan yang dihadapi. Keadaan yang dihadapi itu menurut saya sangat teknis karena penyidik mengeluh ada dua beban yang dibebankan kepada penyidik, yaitu mereka sudah memanggil 2 kali baik Nindi maupun ibunya, ya, akan tetapi panggilan itu belum dipenuhi dan itu menimbulkan masalah dan persoalan bagi penyidik. Maka saya bilang saya baru saja terima kuasa dan kebetulan juga pada waktu itu kan mau otopsi di Jambi. Jadi saya menjelaskan dengan keterbatasan frekuensi begitu bahwa kita akan berkomunikasi dan saya melakukan komunikasi. Kemudian saya tentu akan profesional supaya kita selesaikan apa yang menjadi tugas kepolisian supaya ini diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku begitu. Pemeriksaan ini baru yang pertama dan itu dilakukan sampai jam 6 pagi. Kalau pertanyaan itu ada 35 pertanyaan, Mas. Itu dari mulai identitas, kemudian juga pelan-pelan masuk ke persoalan dan masuk juga ke soal substansi, terutama yang menyangkut tindak pidana yang dilaporkan itu. Tetapi di dalam proses itu para penyidiknya mengatakan bahwa selama ini memang tidak berimbang karena informasinya baru hanya sebelah. Nah, jadi kenapa cukup lama? Karena Nindi berusaha menjelaskan duduk persoalannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh penyidik. Kalau pertanyaan itu ada 2. Pertama adalah pertanyaan-pertanyaan yang dikeluarkan oleh penyidik, ya, dijawab. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah bernada menyudutkan dan itu tidak benar. Maka Nindi melakukan klarifikasi dan menjelaskan dan memberikan bukti kepada penyidik, ya, apa yang sebenarnya terjadi. Jadi selain ada klarifikasi, ada tanya jawab, tapi juga ada proses bagaimana bukti-bukti yang dimiliki oleh Nindi sehingga BAP-nya itu disesuaikan dengan bukti-bukti yang juga diserahkan kepada penyidik pada waktu itu. Ya, kabarnya lantaran masih terjerat kasus hukum dan menjalani rangkaian pemeriksaan, pihak kepolisian mengeluarkan surat pencekalan ke luar negeri untuk Nindi. Hal tersebut merupakan kali kedua Nindi dicekal ke luar negeri oleh pihak kepolisian.
Keputusan perpanjangan pencekalan Nindi yang masih berstatus saksi dilakukan demi mempermudah proses penyidikan. Lantas, apa tanggapan pihak Nindi terkait hal tersebut? Ya, pencekalan itu sebenarnya suratnya dikeluarkan oleh Imigrasi, Departemen Hukum dan HAM, itu tanggal 11 Juli, Mas. Pencegahan itu hanya terjadi antara tanggal 22 sampai tanggal 30 Juli, Mas. Di situ tertulisnya ya. Dan itu nggak ada masalah, karena memang kan Nindi nggak kemana-mana gitu loh. Jadi nggak jadi masalah, karena itu tidak pernah ada pertanyaan atau persoalan-persoalan yang diceritakan kepada penyidik kepada saya untuk saya atasi, karena sebenarnya Nindi ada, jadi tinggal dilakukan saja pemeriksaan gitu loh. Tapi kan memang nggak ada rencana mau keluar negeri atau keluar kota atau kemana begitu. Nindi memang sejak awal ada di rumah gitu loh. Kalau bukan berkegiatan ada di dalam kota, terus menjaga ibunya ya, karena yang sudah tua begitu ya. Jadi nggak ada. Jadi kita sekarang sedang berkonsentrasi gimana caranya supaya pemeriksaan itu cepat dilakukan kepada ibunya, itu aja. Nindi menjelaskan bahwa persoalan yang dihadapi kan bukan cuma hukum, banyak persoalan-persoalan lain dan melibatkan pihak-pihak lain. Karena itu saya minta kepada penyidik konsentrasi terhadap kasusnya sendiri, pelaporannya, dan mari kita gunakan hukum. Karena ternyata, dan itu dibunyikan di BAP-nya Nindi, bahwa dia krisis kepercayaan, baik kepada penyidiknya sendiri, polisi, maupun kepada teman-teman wartawan dan media sosial. Nah, dia sama sekali tidak percaya karena memang ada pihak-pihak tertentu yang mengorganisir pemberitaan yang membangun framing seolah-olah Nindi membangkang atau tidak memenuhi panggilan polisi. Nah, karena itu saya bilang, sudahlah pakai mekanisme hukum saja, dan saya minta juga kepada Nindi untuk mengikuti proses ini. Setelah ini lewat, nanti sudah agak tenang, terutama untuk ibunya. Tentu saya berjanji saya akan mempertemukan Anda dengan Nindi supaya Nindi bisa lebih menjelaskan agar ada komunikasi lah, supaya jangan sampai muncul persepsi-persepsi atau spekulasi-spekulasi yang nggak perlu. Mari kita gunakan hukum aja lah, profesional kalau saya sih. Setelah Nindi, dalam waktu dekat, Ibunda Nindi Ayunda kabarnya juga akan dipanggil dan diperiksa terkait kasus yang menyeret nama Nindi. Lantas benarkah saat ini pihak Nindi tengah mengupayakan agar proses pemeriksaan Ibunda Nindi dilakukan di rumah mengingat usianya yang sudah tua? Saya sedang memproses ibunya supaya ibunya juga bisa diperiksa. Ini kan ada masalah nih. Masalahnya adalah ibunya sudah cukup tua, jadi saya jangan sampai nanti ada masalah begitu. Jadi saya mengatur dan sudah ada kesepakatan dengan penyidik, pemeriksaannya akan dilakukan di rumah orang tuanya. Nah, itu yang saya sedang siapkan, tapi ini lagi diatur waktunya. Nah, baru saja saya berkomunikasi dengan ibunya pelan-pelan begitu supaya dia mengerti bahwa ini tidak ada masalah, supaya polisi bisa menjalankan tugasnya dengan baik begitu. Mudah-mudahan memperjelas suatu titik permasalahan. Pasti saksi-saksi kita pasti akan periksa, kemudian mengumpulkan barang bukti, itu jelas ya rekan-rekan, karena memang itu adalah untuk keperluan dalam penyidikan. Saudara korban ini, Leman itu dirampas kemerdekaannya dalam artian hampir 30 hari dia tidak bisa pulang, tidak bisa bertemu dengan istrinya, tidak bisa bertemu dengan anaknya, bahkan dia keluar dari satu tempat harus didampingi oleh beberapa orang. Artinya kemerdekaan dia sebagai manusia telah dirampas. Itulah yang dikatakan dengan adanya tindak pidana perampasan kemerdekaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 333 dengan ancaman hukuman 8 tahun. Akibat kejadian tersebut, saudara Leman ini traumanya sampai detik ini. Sampai hari ini dia sudah jelaskan kepada. Efeknya itu berkepanjangan sampai sekarang karena suami saya jadi kayak orang tulalit, sering sakit kepala, dan itu berimbas pada pekerjaan karena dia sering lupa. Harusnya dia pergi kemana, dia harus belok kemana, dia belok kemana gitu. Jadi
untuk cari kerjaan pun susah, bos nggak akan mau nerima orang yang agak tulalit gitu. Berimbasnya ke perekonomian pastinya. Dan yang bikin saya sedih itu, ya dia sering sakit kepala. Siapa sih istri yang nggak akan sedih ngelihat suaminya seperti itu, yang biasanya dia tidak seperti itu. Sampai dia kadang-kadang sama anak pun dia jadi kayak orang nggak fokus gitu loh. Pokoknya saya mau berjuang untuk keadilan suami saya di sini, untuk supaya bisa, ya saya rakyat, saya orang kecil, saya cuma minta keadilan seadil-adilnya untuk suami saya.